يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع أساتذتنا وجميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى روحي أبويا أحمد خضر بن رملي وجميع آبائنا وأمهاتنا ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين الفاتحة بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir Jalalain dalam rangka memahami surat cinta dari Allah. Al-Qur'an niki surat cinta saking Allah Ta'ala. Allah ngasih tahu kepada kita caranya cek selamat, ikuti Al-Quran. Nah, Al-Quran ini isinya macam-macam. Beberapa hari ini, ya kemarin minggu lalu kita masih mengkaji tentang kelakuan yang terjadi pada umat terdahulu, umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang ngeyel, yang terus-terusan ngeyel, padahal Allah Ta'ala sudah memberi Taurat kepada mereka, padahal Allah Ta'ala sudah memberikan kenikmatan, fadilah kepada mereka, tapi mereka tetap membangkang. Nah, kita mengkaji umat-umat terlebih dahulu, umat-umat dulu ini tidak lain untuk kita mengambil ibrah, mengambil hikmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-58 gitu. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah faqulu minha haythu syi'tum ragada wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Masih tetap Bani Israel ya. Kemarin sudah diperintahkan untuk pokoknya dikasih macam-macam, dikasih manna wasalwa, madu putih, kemudian dikasih awan supaya nggak panas ketika mereka tersesat di dalam padang atih dan lain sebagainya. Tapi ngeyel minta untuk melihat Allah secara langsung, padahal mereka habis menyembah patung sapi emas. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, maksudnya ketika Allah Ta'ala berkata lahum kepada Bani Israel ba'da khurujihim minati, setelah mereka keluar dari padang atih. Padang atih niku padang yang membingungkan. Jadi mereka pernah muter-muter no padang pasir yang panas, tapi Allah Ta'ala memberikan iup-iupan berupa awan tipis di atas mereka. Mereka tersesat di sana, dikasih manna wasalwa, ya madu putih dan lain sebagainya. Nah, jadi disuruh Allah Ta'ala ingat-ingat juga nih, ketika kami berkata kepada orang-orang Bani Israel ba'da khurujihim minati, ketika mereka sudah keluar dari padang atih. Apa Allah Ta'ala bilang kepada mereka? Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu ke dalam kampung yang ini, kepada qaryah yang ini.
Qaryah apa itu yang dimaksud? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang di mana? Yang sekarang lagi perang nih di daerah Palestina. Jadi memang kita tidak memungkiri memang Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu dulu memperuntukkan tanah Palestina itu memang untuk Bani Israel. Al-Quran memang mengatakan semacam itu. Tapi mereka ngeyel, orang nurut. Nah sekarang mengklaim ya Taurat, Injil itu bilang gitu juga, memang diperuntukkan oleh Bani Israel. Tapi kan sekarang mereka menuntut itu kan berdasarkan kitab suci. Memang ada ayat soal itu, tapi karena mereka ngeyel. Bentuk ngeyelnya bagaimana? Ini nanti salah satunya nih kita bahas. Jadi masuklah kamu ke kampung yang ini, maksudnya apa? Baitul Maqdis, bait yang disucikan. Au Ariha, atau kampung bernama Ariha. Ariha niku Yerusalem niku. Fakulu, makanlah kalian semua, minha, dari kampung ini, dari Baitul Maqdis ini. Jadi Baitul Maqdis niku memang tanah sucinya 3 agama, Pak. Di situ ada, kalau orang Yahudi sekarang itu kan sering di tembok ratapan, ya, yang sama lihat di YouTube mereka begini di depan tembok ratapan. Tembok ratapan itu napa dulu itu apa? Istana tempat ibadahnya mereka, tapi dihancurkan. Sama siapa? Dihancurkan sama bangsa Romawi, bukan orang Islam. Mereka tahu niku, tersisa yang sekarang ini, makanya mereka meratap di depan itu. Di situ juga ya tempat kelahirannya Nabi Isa. Nah, di situ juga tempat Isra Mi'rajnya, tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang 3 agama. Dan ini kita sebenarnya syukuri ya. Yang bisa menguatkan itu sampai sekarang itu ya posisinya orang Muslim. Kuilnya orang Yahudi sudah hancur. Tanahnya orang Nasrani yang di situ juga sebenarnya, tapi mereka pindah ke Vatikan ya, tanah sucinya. Lah kita itu masih ada masjidnya sampai sekarang. Di samping Mekah juga. Jadi Masjidil Aqsa sampai sekarang masih ada. Walaupun sulit masuknya karena kelakuan Zionis. Fakulu, maka hendaknya kalian makan semua. Hendaknya kalian semua makan. Minha, dari qaryah ini, dari Baitul Maqdis ini, haitsu syi'tum. Terserah kalian. Raghadan, hale jembar luas. Ai wasi'an, atau luas. La hajra fiha, tidak ada batas. Masuklah kamu ke Baitul Maqdis. Di sana kamu makanlah sakarepmu, apa saja kamu makan. Ora ono batase, wis makan makanan. Itu perintah pertama gitu. Masuk makan. Wadkhulul baba, wadkhulu, dan hendaknya kalian semua masuk al baba, ke pintu. Ai babaha, maksudnya adalah pintunya qaryah tadi itu, ke gerbangnya. Sujadan, dalam keadaan sujud. Kamu masuk itu sujud. Munhanina, hale menundukkan diri. Waqulu, dan katakanlah, kalian semua Bani Israel, mas'alatuna, utawi permohonan kami, adapun permohonan kami itu adalah hittatun, hittah. Apa hittah itu? Ai antuhatta anna khotoyana,
hendaknya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Jadi mereka Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis, sujudlah dan katakanlah hittah. Ngomong hittah. Hittah itu maksudnya adalah ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Nah, ini kalau hittah antuhatta anna khotoyanya. Apa? Bersihkanlah kesalahan-kesalahan kami. Katakanlah hittah. Naufir, maka kami memaafkan. Wa fi qiraatin bil ya wa ta mabniyan lil maf'ul fihi ma. Dalam satu qiraah lain itu bukan dibaca naufir tapi pakai ya dan ta sebagai mabni lil maf'ul fihi ma dalam ya dan ta. Jadi ada yang membaca apa? Yufar au tughfar. Kalau kita naufir. Hendaknya kalian mengatakan hittah. Ya Allah maafkan kami, tapi dalam keadaan sujud. Nah, diperingatkan seperti itu. Naufir, maka kami memaafkan lakum kepada kalian apa khotoyakum, dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, wasanazid, dan maka kami akan menambah al muhsinin kepada orang-orang yang bagus, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Bittaati, dengan ketaatan menambah apa? Thawaban, pahala, ganjaran. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum. Fabaddala, maka mengganti. Siapa? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu, minhum, saking Bani Israel. Mengganti apa? Qawlan, kepada perkataan. Disuruh ngomong hittah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi ada orang-orang zalim yang justru mengganti pengucapan itu. Ghairal ladzi qila lahum, mengganti ucapan ghairal ladzi qila lahum dengan selain yang disebutkan kepada mereka. Ngeyel mana ya? Bani Israel ngeyel lagi. Wis dikasih macam-macam, memungkiri terus. Tapi gitulah wataknya atau karakternya Bani Israel. Mereka mengganti lagi. Faqalu, maka mereka mengganti, maka mereka mengatakan apa? Kan tadi disuruh bilang hittah. Nah, ini mereka mengatakan habbatun fi sya'rah. Habbah fi sya'rah. Apa habbah fi sya'rah itu? Habbah itu biji-bijian. Fi sya'rin itu apa? Dalam gandum. Nah, jadi mereka masuk disuruh bilang ya Allah maafkanlah dosa-dosa kami, nyuwun pangapura. Nah, mereka malah bilang apa? Nyuwun biji-bijian gandum. Nah, ini malah ngenyek jaluk panganan malah. Ya. Saya minta biji-bijian gandum, habbatun fi sya'ratin. Biji-bijian. Wadakhalu, dan mereka masuk yashafuna, hale apa? Merangkak. Nah, disuruh sujud malah merangkak. Ala astahihim, di atas apa? Astatihim, di atas dubur mereka. Jadi malah ngesot, bukan apa merangkak atau ngesot ya. Pokoknya menunjukkan maaf pantatnya mereka. Disuruh sujud malah masuk dengan keadaan seperti itu, dengan cara semacam itu sambil bilang nyuwun biji-bijian gandum. Padahal disuruh bilang hittah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami. Malah mereka kayak gitu. Fa'anzalna, maka kami menurunkan 'alal ladzina zalamu, di atas orang-orang yang zalim itu, fihi wad'udz zahir, di dalam alladzi ini ada
meletakkan zahir, isim zahir ya. Maudi al-mudmir, tempatnya isim dhamir, mubalaghatan fi takbihi sya'nihim, untuk menunjukkan jeleknya karakter mereka. Maksudnya gimana? Ini kok ayat ini kok menggunakan 'alal ladzina zalamu. Padahal ayat-ayat selanjutnya itu pakai dhamir ya, kum gitu. Kalian ya. Ini kok harusnya kan alaikum. Menurut niku nggih, tapi Allah malah lengkap 'alal ladzina zalamu, pada orang-orang yang zalim. Nah, itu sebagai penjelasan untuk menunjukkan betapa jeleknya karakter mereka. Ya, maka Allah menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu apa? Rijzan, siksa, adzaban ta'unan, yaitu berupa azab, berupa siksa, ta'unan, ta'un niku napa? Kayak kemarin Covid niku napa lek rani? Wabah ya. Maka Allah menurunkan siksa kepada mereka berupa wabah minas sama'i, dari langit, bimakanu yafsukun, karena apa-apa yang mereka berbuat fasik, karena keadaan mereka yang berbuat fasik. Bisa babi fiskihim, dengan sebab fiskihim, kefasikan mereka, ay khurujihim anit ta'ah, yaitu keluarnya mereka dari ketaatan. Fahalaka, moko hancur, moko rusak, minhum, sebagian dari mereka, fi sa'atin, dalam satu waktu, sab'una, iku 70 ing alfan ing sewune, 70.000 au aqal, atau lebih sedikit, sekira-kira sekitar 70.000 langsung mati semua. Nah, karena kefasikan mereka, karena bangkangnya mereka ini terus-terusan, maka Allah Ta'ala menurunkan sebagian kepada mereka azab berupa ta'un dari langit. Dalam seketika yang mati sekitar 70.000 orang pada saat itu, saking ganasnya. Nah, kemarin Covid niku 2 tahun. 2 tahun yang mati berapa, Pak? Sak dunia nih. Gak tahu berapa nih. Jutaan tak berapa kan? Itu selama 2 tahun lebih. Ini satu saat, sak jam, yang mati 70.000 orang. Jadi bencananya nih, taunnya nih, wabahnya ini luar biasa. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Wadhkur, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad. Ya, uzkur berarti untuk satu orang, yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, yaitu termasuk kita semua, dan ingatlah idistasqa Musa, ketika Nabi Musa meminta air, talabas suqya, tegese meminta air. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air liqaumihi, untuk kaumnya, wa qad atisu, dan sungguh mereka dalam keadaan haus, fitih, di dalam padang atih, padang yang membuat bingung itu. Nah, ingatlah ketika Nabi Musa memohon, meminta air bagi untuk kaumnya mereka. Mereka ini dalam keadaan haus ketika berada dalam padang atih. Fakulna, maka kami berkata, maka Allah Ta'ala berkata, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu hai Nabi Musa, apa al-hajara ing watu. Nabi Musa, ya katanya Allah Ta'ala, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Wahwa, adapun al-hajar, adapun batu itu, alladzi farra, yang lari, bithaubihi, dengan pakaiannya Nabi Musa. Nah niki kudu diceritakno, lek gak diceritakno gak paham. Jadi dulu niku Pak, konon orang Bani Israel niku, ya dulu ini kalau mandi niki sering mandi bareng. Mereka sering mandi bareng-bareng. Jadi saling melihat aurat. Nah,
namanya Nabi Musa, nabi kok, tokoh masyarakat ya, pemimpin. Ini kok nggak mau kayak gitu. Nabi Musa ini selalu mandi sendirian. Nah, maka muncul desas-desus, ya, muncul isu. Alah paling Nabi Musa niki boten jantan niki. Ada yang mengatakan itu paling Nabi Musa niku duwe penyakit niku, kok gak gelem mandi bareng. Nah, gitu. Ada desus-desus, ada isu kayak gitu. Kalau mandi sendiri, Nabi Musa mandi sendiri. Nah, suatu saat ketika Nabi Musa mandi, ini pakaiannya dilepas, ditaruh di atas batu. Batunya niki lari, Pak. Nah, ini yang dimaksud. Wa huwa alladzi farra bihi. Batu ini adalah batu yang membawa lari pakaiannya Nabi Musa. Ayatnya faqulna drib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu itu, batu yang membawa lari pakaianmu. Ini enten hadisnya juga nih. Bawa lari. Pakaiannya niki isok melayu. Nah, saiki ajaib nih, batu sakti niki. Kalau kita ono aki iso gerak-gerak, wih, ono khodami ya. Iki batu iso melayu-melayu bawa pakainya Nabi Musa. Nah, itu memang dibuat semacam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika Nabi Musa selesai mandi mau ngambil pakaiannya, loh, mana pakaian saya? Dicari itu di atas batu, batunya lari niku, Pak. Ya, dikejar dalam kondisi ya auratnya terbuka. Akhirnya apa? Ya, Nabi Musa lari-lari sambil auratnya terbuka. Ini Bani Israel, kaumnya ini ngelihat, oh ternyata lanang tenanan, nah gitu. Ternyata jantan beneran, ternyata gak ada penyakitnya. Nah, itu memang dibuat semacam itu supaya menepis isu itu. Ya, ini umat zaman terdahulu kayak gitu itu ya, ngeyel. Wong Nabi kok. Nabi ya harus lanang tenanan, ya, gak penyakitan. Nah, akhirnya dikejar-kejar, sudah nyampe batu itu, ya, idrib bi'asakal hajar. Allah Ta'ala bilang, Nabi Musa pukul batu itu. Pakai tongkatnya Nabi Musa nih, maka dipukul. Wa huwa alladzi farra bi thawbihi, batu yang dimaksud ini yang membawa lari pakainya Nabi Musa. Khafifun, yang ringan, batunya niki ringan, enteng. Murabba, bentuknya murabba niku kotak persegi 4. Karoksir rojul, besarnya itu sebesar kepalanya orang laki-laki. Jadi batunya kecil, Pak. Nah, 30 cm nah paling ya. Rukhamun, marmer atau batu putih. Wah, ini batunya Pak Andi nih. Nah, sampean pernah lihat marmer, Pak? Isok Melayu. Batu putih ya. Au kadzanun. Apa kadzan niku? Atau hitam, ya. Ada mengatakan putih, ada yang mengatakan hitam, marmer nih. Fadorobahu moko mukul sapa Nabi Musa ing al hajar, kepada batu tersebut. Apa yang terjadi? Fan fajarat maka muncrat apa bahasa Jawa ini? Ya, fan fajarat moko pecahlah. Insyaqat utawi tegese sigar pecah, wasalat maka mengalir minhu saking hajar isnata asyrata ainan, 12 mata air. Dipukul batunya pecah, keluar 12 mata air. Ini ayat Al-Qur'an nggih. Kenapa kok 12 mata air? Bi'adadil asbat, itu jumlah bilangan asbat. Sibet niku suku.
Nah, ini kan tentang Bani Israel. Bani Israel kan ada 12 suku ya, anaknya Nabi Yakub. Ya, dari istri yang bernama Lea dan Rahel, Laya atau Rohil. Dan juga 2 budaknya namanya Zalfa dan Balhah. Itu ada 4, total lahir ada 12 suku, 12 orang. Ruben, Benyamin, Yusuf, Zabolan dan lain sebagainya. Ada 12 orang. Yehuda, Lewi niku yang bagian jadi imam. Nah, jadi keturunan Nabi Isa niki keturunannya Yehuda atau Lewi. Pokoknya yang khusus untuk menjadi imam itu keturunannya Lewi, suku Lawi. Jadi dipukul itu ada 12 mata air. Qad alima kullu unasin. Qad alima. Sungguh telah mengetahui kullu unasin, semua manusia, yaitu sibtin minhum, setiap suku dari mereka. Semua suku itu sudah tahu kalau 12 mata air itu diperuntukkan untuk mereka. Masyrabahum, qad alima kullu unasin masyrabahum, itu adalah minumannya mereka. Maudhi'a syurbihim, tegese masyrab itu maudhi'u syurb, tempat minumannya mereka. Fala yashrabuhum fihi ghairuhum, sehingga mereka tidak saling rebutan, karena mereka paham kono rolas, ini setiap mata air berarti untuk satu suku diminum, maka gak jadi tukaran mereka, tidak saling berselisih. Wa kunna, dan kami berkata lahum kepada Bani Israel, Allah berkata kepada Bani Israel, kulu washrabu min rizqillah, makanlah, minumlah, min rizqillah, dari rizki yang diberikan Allah Ta'ala. Wala ta'thaw, dan hendaknya kalian jangan ngerusak fil ardi, di dalam bumi ini, mufsidin, hale wong kang ngerusak. Nah, makanlah yang diberikan Allah, minumlah yang diberikan Allah, tapi kamu jangan sampai ngerusak bumi ini sebagaimana orang-orang yang bikin kerusakan. Halun muakkidah, ini menjadi hal muakkidah, takkid, penekanan. Li'amiliha, untuk amilnya hal. Min afiyah, untuk asiyah. Lafaz afiyah, mana lafaz afiyah? Ta'thaw nih, ta'thaw wala ta'thaw, itu kan dari lafaz afiyah. Bi kasril mutsallas, dengan membaca kasroh al mutsallas. Ya, afiyah itu kan 3 nih. Afiyah, afsad, tegesi ngerusak. Wa idz qultum, dan ketika kamu berkata, ya Musa, Nabi Musa, maksudnya disuruh ingat-ingat, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, Nabi Musa, lan nasbir, kami tidak akan bisa sabar, ala ta'amin, pada satu jenis makanan, nau'in minhu, cuma satu jenis makanan, wahidin kang siji, wahwa, yakni maksudnya apa? Al manna wasalwa. Manna was salwa, marin manna wasalwa niku napa? Madu putih dan dok burung puyuh. Ya, Nabi Musa, kami oleh cuma satu model makanan, ya pokok gak bakal sabar. Itu karakterin Nabi Bani Israel kayak gini, dikasih kenikmatan luar biasa, di padang ati dikasih manna wasalwa, cek nganu ya lek cuma sak jenis ya mohau. Bani Israel. Fad'u lana rabbak, maka tolong Nabi Musa, fad'u, kamu doa, lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Boyo panjenengan iki Nabi Musa minta kepada Tuhanmu, yaitu Allah Ta'ala. Yukhrij lana,
mengeluarkan untuk kita syai'an pada sesuatu mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang tumbuh di atas tanah, di atas bumi. Min, maksudnya min di sini adalah lil bayan untuk menjelaskan bakaliha, ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bakliha, sayur-sayuran, wa kithaiha, timun, wa fumiha, bawang putih, ya. Wa adasiha, kacang adas, wa basadiha, bawang merah. Jaluknya macam-macam. Nah, coba dia tersesat loh di padang ati, panasnya bukan main, ya, dikasih 12 mata air, dikasih manna wasalwa, masih ngomong kayak gitu. Ya cuma sak jenis makanan ya ora iso. Mbok ya panjenengan Nabi Musa doa supaya kita itu dikasih sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Ya sayur-sayuran, timun, kacang adas, bawang putih, semacam-macam. Saya enake polis, ya. Lahum marang apa marang kaum Bani Israel, lahum Musa. Qala maka berkata lahum kepada Bani Israel sapa Musa, Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna, atas tabdiluna, apakah kamu mau mengganti alladhi huwa adna dengan apa-apa yang lebih rendah, ai akhos, tegese luweh ringan. Lu kamu sudah dikasih manna wasalwa kok jaluk sing model-model koyo ngene iku. Apakah kamu mau diganti dengan hal yang lebih ringan, billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik. Kamu dikasih manna wasalwa ini lebih baik, kok jaluk sing timun, bawang kayak ngono iku. Huwa khairun, billadhi huwa khairun, dengan apa-apa huwa khairun iku luwe apik, asyraf atau lebih mulia, ai tegese khudunahu, apakah kalian mau mengambil badalahu penggantinya. Wal hamzah, adapun hamzah di sini huruf alif niku atas tabdiluna, hamzah lil ingkari, itu untuk mengingkari. Fa'abau, maka mereka enggan atau menolak, ayarji'u untuk kembali. Fada'a, maka berdoa siapa Nabi Musa, Allah kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka berkata siapa Ta'ala, Allah Ta'ala, ihbitu, kembalilah kamu, ai inzilu, turunlah kamu, misron, ke negeri Mesir, minal amsor. Misron itu dari lafaz amsor. Fa inna lakum, maka sesungguhnya kalian semua fihi, di dalam Mesir tadi itu, masa al-tahum, itu ada apa-apa yang kalian minta, minan nabati, dari tumbuhan-tumbuhan, ya. Lek ngono katanya Allah Taala, wis balik wae nang Mesir. Nang Mesir iku ana sing terdapat hal-hal yang kalian minta tadi itu, dari tadi itu nggih, sayur-sayuran dan lain-lain, kacang adas dan lain sebagainya. Wa duribat, maka dipukulkan, ai ju'ilat, tegese dijadikan, alaihim, kepada Bani Israel, apa adzillah, kehinaan. Nah, maka mereka ini menjadi hina. Wis dikek macam-macam kok jaluke sing remeh-temeh. Ya dikasih kenikmatan luar biasa kok ngeyel terus. Maka waduribat alaihim adzillah, ya, dijadikan mereka ini menjadi kehinaan, ai adzullu wal hawan, gitu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan. Mereka dijadikan hina, dijadikan miskin. Ai maskan ini kan miskin, ai tegese athrul faqri, apa
bekas kefakiran. Minas sukun, ya, kefakiran dari ya kemiskinan. Wal khizyan, dan kehinaan. Faya lazimatun lahum. Maka utawi maskanah tadi itu lazim bagi mereka. Wa in kanu aghnia, walaupun mereka kaya. Jadi walaupun karena karakter mereka seperti ini, maka mereka dikasih kehinaan oleh Allah Ta'ala berupa kemiskinan. Seumpama mereka kaya tapi karakternya tetap karakter miskin. Nah, kehinaan bagi mereka. Wa in kanu aghnia. Lujumud dirham al-madrub li sikkatihi. Sebagaimana dirham al-madrub yang dicetak li sikkatihi. Ya, jadi wis karaktere lah pokoknya. Karaktere Bani Israil wis cetakan wong sing miskin, walaupun kaya tapi karakternya kayak ngono iku. Wabau, dan mereka menolak, roja'u ai tegese balik. Bi ghadabim minallah, dengan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Dzalika ay ad-darbu wal ghadab, yang perumpamaan tadi dengan kemurkaan Allah Ta'ala ini bi annahum, tidak lain karena sesungguhnya mereka ai bisa babi annahum, tegese dengan sebab karena mereka kanu, orang-orang Bani Israil itu yakfurun, orang-orang yang mengingkari bi ayatillahi, dengan mengingkari ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Wa yaqtuluna nabiyyin, karena juga mereka ini dikasih kehinaan semacam itu. Kenapa? Karena sebab yaqtuluna nabiyyin, karena mereka ini membunuh para nabi. Siapa? Salah satunya ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi gini, kebanyakan nabi-nabi ini memang dari kalangan Bani Israil. Ya, anak turunnya Nabi Yakub ada 12, anak turunnya ini banyak yang jadi nabi. Di antaranya ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Saya waktu di Turki itu pernah ziarah ke makamnya Nabi Lahalia, daerah Adiyaman itu juga dari Bani Israil. Tapi mereka karena sifatnya ngeyelan ya, Nabi pun dibunuh sama mereka. Nah, makanya ketika kan kita tahu ya, kalau baca sirah Nabi Muhammad ketika berdagang ke Syam, ketemu sama pendeta Yahudi atau Nasrani, dilihat ini tanda-tandanya Nabi Muhammad ini, oh ini Nabi yang dimaksud dalam Taurat ini. Mereka tahu tanda-tandanya. Kan mereka nyuruh pendeta ini nyuruh pulang, balik. Kalau kamu meneruskan perjalanan dagang ini ketemu pendeta yang lain, dipateni awakmu. Kenapa kok mereka ini mau membunuh Nabi Muhammad? Nabi-nabi yang lain aja dibunuh. Nah, apalagi Nabi Muhammad, ya mereka mau membunuh. Kenapa? Karena bukan dari kalangan Bani Israil. Mereka tahu ya, kemarin kan sudah dijelaskan ya, beberapa minggu yang lalu, bahwa mereka ini sangat kenal dengan Nabi Muhammad, bahwa betul Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Ya, sampai sekarang tertulis di kitab Taurat mereka yang bahasa asli, bahasa Ibrani itu tertulis. Di Bible itu, di Injil juga tertulis, di Kidung Agung. Tapi kalau bahasa Ibrani, bahasa Indonesia ya gak berbunyi, karena ada lafaz Muhammadin. Nah, itu tertulis. Nah, tapi karena dari kalangan bukan dari Bani Israil, maka bisa dibunuh, walaupun Nabi mau dibunuh. Nah, Nabi Muhammad ini anak turunnya Nabi Ismail. Kalau Bani Israil kan anak turunnya Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak. Nah, Ismail juga punya 12. Nah, salah satunya nanti yang menurunkan Nabi Muhammad. Nah, karena sebab mereka membunuh para nabi ini, maka Allah Ta'ala murka.
Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi ka Zakaria wa Yahya, sebagaimana contohnya adalah Nabi Zakaria dan Yahya, bil ghairil haq, dengan cara yang enggak benar, ayadzulman, yaitu dengan cara zalim. Dzalika bima asau, utawi mengkono-mengkono mau iku bima asau, itu mereka maksiat, wa kanu ya'tadun, mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Yatahawazuna al-had, melampaui batas, fil ma'asi, dalam berbuat maksiat. Wa karrarahu bitakid, dan pengulangan lafadz dzalik, kata dzalik itu litakid, untuk takkid, untuk penekanan. Satu ayat lagi nggih. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya, dengan para nabi, kepada para nabi, min qabl, nabi-nabi sebelumnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, nabi, kalau kita ini Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan sebagainya, kita kan beriman, mereka ini adalah nabi. Walladzina hadu humul yahud, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wasaibiina, dan orang-orang yang sobiin. Sobiin itu ta'ifatun minal Yahud awin Nasara. Di sini disebutkan sobiin itu kelompok dari Yahudi atau Nasrani. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan sobiin, man amana, barang siapa yang beriman, minhum, salah satu di antara yang disebut tadi itu, billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, pada zamannya nabi kita, wa amila shaliha, dan mereka melakukan amal soleh, bi syariatihi, dengan melakukan syariat-syariatnya, falahum, maka bagi mereka ajruhum, mereka mendapatkan pahala, ai thawabu a'malihim, yaitu pahala dari amal-amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, kepada atas mereka, walahum, dan tidak juga di atas mereka, yahzanun, kesedihan. Orang yang melakukan amal, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, selama mereka beriman kepada Allah, selama mereka beriman kepada hari akhir, selama mereka melakukan amal soleh, yaitu melakukan syariat-syariatnya, maka mereka mendapat pahala. Mereka tidak mempunyai rasa takut, mereka tidak mempunyai rasa sedih. Ayat ini Pak, sebagian kadang dibuat sama orang-orang yang gak jelas nih Bu. Ini dibuat dalil bahwa orang Yahudi dan Nasrani ujung-ujungnya mlebu surga pisan. Mboten. Ini ayat ini ono batasi. Kalau mereka melakukan syariat, ya, amal soleh berupa syariat pada nabi mereka. Nah, ngapunten, kalau perspektif kita sebagai orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani yang saat ini ini kan tidak melakukan syariat mereka. Buktinya apa? Ada Nabi Muhammad, mereka tidak mengimani. Padahal syariat mereka menurut kita itu mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu salah satunya. Orang Yahudi, orang Nasrani masuk surga asal melakukan syariatnya, asal beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau melakukan hal ini semua, mereka mendapat ganjaran. Mereka tidak mempunyai rasa takut, mereka tidak mempunyai rasa sedih juga. Pun dikemauan, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah wa sakinah wal mutmainnah wa salaman maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala muassasatina al muawana wa murhabijatan katsira min at-tadami' wa tilmidat min ahli al-ilm wa al-khair wa ahli at-tuqa
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بمراده والله أعلم بالصواب. السلام عليكم.